Kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Tuhan, ini waktunya untuk Kau berbicara kepada setiap kami ya Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kalau di pagi hari ini kami boleh diundang untuk datang ke dalam hadirat Tuhan. Menikmati kehadiran Tuhan dan kami boleh dikuatkan, kami boleh disegarkan, kami boleh diperbaharui kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami percaya waktunya ketika kami bersama-sama mendengar firman-Mu, berkat daripada firman-Mu akan memperbaharui hati kami, memperbaharui kehidupan kami, mengarahkan setiap langkah kehidupan kami kepada jalan-jalan Tuhan. Tuhan, pimpin kami dalam kami membaca merenungkan firman-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu, lidah bibirnya biar hanya memperkatakan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, biarlah Engkau bekerja di tengah-tengah kami, menolong, mencelikkan mata hati kami, supaya mata hati kami dibukakan untuk kami mengerti, menangkap kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, tolonglah kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara. Ya, puji Tuhan melihat Bapak Ibu dalam keadaan baik-baik dan penuh dengan sukacita untuk kita boleh ada di dalam rumah Tuhan pagi hari ini. Saudara-saudara, pagi hari ini kita akan sama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Baik. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian sudah membuka bagian firman Tuhan ini, kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara-saudara, pagi hari ini tema kita adalah jaga jarak aman. Saudara-saudara, tentunya kita sedang tidak dalam masa COVID untuk kita menjaga jarak aman. Tetapi saudara-saudara, sepanjang bulan November ini kita berbicara tentang keduniawian. Dan kita perlu menjaga jarak aman terhadap keduniawian. Saudara-saudara, ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini tanpa sadar atau tidak sadar, saudara-saudara, kita akan dipengaruhi. Kita bisa dipengaruhi oleh hal-hal yang baik yang ada di sekitar kita. Tetapi kita juga bisa dipengaruhi oleh hal-hal yang buruk yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara, ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini, mau tidak mau atau suka tidak suka, kita akan dipengaruhi oleh cara hidup yang berdosa di tengah-tengah dunia ini, atau kita hidup di dalam kebenaran yang mempengaruhi kehidupan kita. Saudara-saudara, seorang YouTuber yang bernama Pan Xiaoting. Saudara-saudara, dia adalah seorang anak remaja umurnya sekitar 20-an tahun. Pan Xiaoting ini, saudara-saudara, dia mula-mula adalah seorang waitress atau pramusaji, seorang pelayan di sebuah tempat makan. Dan saudara-saudara, tanpa sadar, saudara-saudara, dia ini dipengaruhi oleh media sosial. Katakanlah media sosial itu adalah YouTube. Dan dia mulai mengagumi saudara-saudara orang-orang yang membuat konten tentang mukbang. Mukbang itu apa, Lause? Mukbang itu makan yang banyak, saudara-saudara. Dan
waktu dia menonton orang-orang yang mukbang dengan konten mereka yang begitu banyak viewer dan begitu banyak mereka mendapatkan penghasilan daripada YouTube mereka, maka saudara-saudara, Pan Xiaoting ini mulai tertarik dengan konten mukbang. Maka saudara-saudara, iseng-iseng Pan Xiaoting ini mulai membuat yang namanya konten mukbang. Awal-awal dia membuat konten tidak mudah saudara-saudara untuk mendapatkan viewer, mendapatkan penggemar, mendapatkan orang-orang yang like, mendapatkan orang-orang yang menjadi followernya. Tetapi saudara-saudara, lambat laun saudara-saudara, dia mulai mendapatkan begitu banyak orang-orang yang menjadi penggemarnya, menjadi followernya, menjadi viewernya. Maka Pan Xiaoting ini saudara-saudara mulai membuat konten mukbang, di mana dia live, dan kemudian dia makan yang begitu banyak, sambil dia ngobrol dengan para penggemarnya. Dan tanpa sadar saudara-saudara, berat badannya yang tadinya langsing menjadi langsung saudara-saudara. Dan menurut berita yang saya baca, saudara-saudara, Pan Xiaoting ini beratnya sampai 300 kilogram. Dan satu kali saudara-saudara, dia membuat konten yang sangat menghebohkan, di mana dia makan selama 10 jam. Dan kemudian saudara-saudara, di dalam makanan yang begitu banyak itu dia makan. Dan singkat cerita saudara-saudara, Pan Xiaoting meninggal di usia 24 tahun. Orang tuanya sempat memperingatkan dia, jangan kamu makan terlalu banyak. Jangan kamu membuat konten yang seperti itu bisa merusak dirimu. Tetapi dia selalu mengatakan, gak apa-apa mama, gak apa-apa. Yang penting sekarang saya bisa banyak uang. Yang penting sekarang saya bisa mendapatkan begitu banyak penggemar, begitu banyak viewer. Nggak apa-apa. Dia sempat dirawat di rumah sakit saudara-saudara karena ususnya mengalami peradangan. Karena dia makan terlalu banyak. Tetapi begitu dia keluar dari rumah sakit, dia kembali membuat konten mukbang, di mana dia makan begitu banyak. Dan setelah diotopsi oleh dokter, saudara-saudara, ditemukan di dalam ususnya banyak makanan yang tidak bisa dicerna. Dan banyak makanan saudara-saudara itu tidak dapat dicerna di ususnya dan tertinggal di ususnya. Itu yang menyebabkan Pan Xiaoting akhirnya meninggal. Dipengaruhi oleh viewer, dipengaruhi oleh follower, dipengaruhi oleh orang-orang yang berpikir secara dunia untuk mendapatkan keuntungan dunia, mendapatkan uang yang banyak. Saudara-saudara, kehidupan Pan Xiaoting dihancurkan karena pergaulan yang buruk, merusak kebiasaan yang baik. Saudara-saudara, Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 33, Paulus katakan jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara-saudara, jangan sesat itu lebih tepatnya diterjemahkan adalah jangan tertipu. Begitu banyak orang mudah tertipu karena pergaulan yang buruk itu bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara-saudara, ini adalah peringatan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan kalau kita bertanya kenapa Paulus memperingatkan jemaat di Korintus supaya mereka tidak tertipu oleh pergaulan yang buruk. Saudara-saudara, kita melihat sedikit akan konteks di dalam 1 Korintus 15.
Dalam 1 Korintus 15, saudara-saudara, Paulus berbicara tentang kebangkitan Kristus. Karena kebangkitan Kristus, saudara-saudara, maka orang-orang yang percaya kepada Kristus itu akan beroleh kebangkitan orang mati. Tetapi saudara-saudara, jemaat di Korintus menghadapi satu masalah. Di mana jemaat di Korintus, mereka ada beberapa yang tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Jemaat di Korintus, saudara-saudara, dipengaruhi oleh doktrin yang salah, doktrin yang sesat, di mana mereka tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Dan kalau kita bertanya kenapa mereka bisa disesatkan, ada 2 kemungkinan, saudara-saudara. Yang pertama, mereka dipengaruhi oleh orang-orang Yahudi dari kelompok atau kaum Saduki. Saudara-saudara, orang-orang Yahudi, kaum Saduki adalah orang-orang yang tidak percaya akan kebangkitan tubuh. Dan seseorang mengatakan seperti ini, saudara-saudara, bahwa orang Saduki itu menganggap bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian. Tidak ada surga. Dan ini yang dipercaya oleh orang-orang Yahudi kelompok Saduki. Dan orang-orang jemaat di Korintus ada yang terpengaruh dengan pengajaran, dengan pemahaman daripada orang-orang Saduki ini. Sehingga orang-orang Korintus menganggap bahwa tidak ada kebangkitan tubuh. Kita hidup hanya di dunia ini. Jadi mari kita makan minum, mari kita bersenang-senang, mari kita berpesta pora, mari kita hidup di dalam dosa. Hal yang kedua, saudara-saudara, apa yang menyebabkan jemaat di Korintus itu dipengaruhi oleh doktrin yang buruk, oleh pengajaran yang buruk. Ada beberapa jemaat di Korintus, mereka bergaul dengan filsuf Yunani. Dan filsuf Yunani, saudara-saudara, mereka mengajarkan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Filsuf Yunani, saudara-saudara, dari kaum Epikuros, mereka menganggap bahwa kematian adalah akhir daripada tubuh, akhir daripada jiwa. Sudah mati ya sudah. Tidak ada lagi kehidupan sesudah mati. Tidak ada kebangkitan tubuh, tidak ada kehidupan kekal, tidak ada penghakiman Allah, tidak ada surga, tidak ada neraka. Mereka menganggap sudah mati, selesai. Maka kaum Epikuros, saudara-saudara, seringkali menganggap hidup untuk apa? Hidup untuk bersenang-senang. Hidup untuk apa? Hidup untuk menikmati dunia ini. Tidak perlu dibayangi oleh rasa takut tentang kematian, karena sudah mati, sudah selesai. Mereka menganggap bahwa hidup ini ya udah hidup di tengah-tengah dunia ini saja. Dan hal-hal yang seperti ini, saudara-saudara, yang mempengaruhi jemaat di Korintus. Pergaulan yang buruk, pergaulan jemaat di Korintus dengan kaum Epikuros, dengan kelompok orang-orang Saduki ini mempengaruhi teologi daripada jemaat di Korintus. Dan saudara-saudara perhatikan, teologi yang buruk itu akan mempengaruhi kehidupan yang buruk. Teologi yang buruk itu akan mempengaruhi karakter seseorang. Untuk orang itu bisa memiliki karakter yang buruk. Karena mereka tidak percaya akan kebangkitan. Mereka sembarangan hidup. Mereka tidak berpikir tentang kekekalan. Mereka hidup hanya untuk dunia ini saja. Mereka hidup hanya untuk kesenangan dunia ini saja. Dan mereka berpikir, sudah mati, sudah selesai.
Itu sebabnya saudara-saudara, kita melihat Paulus melarang jemaat di Korintus. Jangan kamu tertipu. Pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan saudara-saudara berbicara tentang orang yang seperjalanan dengan kita. Pergaulan berbicara tentang persahabatan yang kita bangun dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau kita punya persahabatan yang buruk, mau tidak mau, suka tidak suka, saudara-saudara, itu akan mempengaruhi kehidupan kita menjadi buruk. Saudara-saudara, Paulus tidak melarang kita untuk berteman. Kita boleh berteman dengan siapapun. Tapi sahabat adalah orang yang masuk ke dalam kehidupan kita. Sahabat adalah tempat di mana kita bercerita dengan seseorang. Kita berbagi hidup dengan orang itu. Sahabat adalah orang yang saling mempengaruhi kehidupan kita dan kehidupan dia itu saling mempengaruhi. Dan kalau kita punya sahabat yang buruk, orang-orang yang hidup di dalam dosa, dan itu akan mempengaruhi kehidupan kita juga hidup di dalam dosa. Dan Paulus melarang kita, hati-hati, jangan tertipu. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara-saudara, pertanyaan kita selanjutnya adalah bagaimana kita dapat menjauhi pergaulan yang buruk. Yang pertama, saudara-saudara, kita belajar jangan hidup kita ini menjadi serupa dengan dunia. Amin, saudara-saudara. Sepanjang bulan November kita belajar tentang keduniawian. Dan keduniawian tanpa sadar, saudara-saudara, ini merusak kehidupan iman kita. Keduniawian tanpa sadar, saudara-saudara, ini membawa kita jauh dari Tuhan. Keduniawian tanpa sadar, saudara-saudara, ini mempengaruhi kehidupan iman kita. Dan iman kita terkontaminasi. Dan iman kita menjadi kotor. Dan iman kita tidak menjadi sehat. Dan itu sebabnya saudara-saudara, hari ini kita belajar bagaimana menjauhi pergaulan yang buruk. Jangan hidup serupa dengan dunia. Paulus katakan di dalam Roma 12 ayat yang kedua, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Saudara-saudara, waktu Paulus katakan jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Maksudnya apa, saudara-saudara? Dunia, saudara-saudara, berbicara tentang kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Apakah kita tidak boleh hidup di tengah-tengah dunia ini? Ya, kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Tetapi yang dimaksud oleh Paulus tentang dunia, saudara-saudara, adalah cara hidup yang berdosa. Dan kita sadar, saudara-saudara, kalau kita tidak menjaga diri kita dari cara hidup yang berdosa, dari orang-orang yang punya cara hidup yang berdosa, maka pergaulan yang buruk ini akan merusak karakter moral kita yang baik. Pergaulan yang buruk ini, pergaulan daripada dunia ini, saudara-saudara, akan mempengaruhi kehidupan iman kita menjadi jauh dari Tuhan. Saudara-saudara, Rasul Yohanes menggambarkan tentang keduniawian itu disebut sebagai keinginan mata, disebut sebagai keinginan daging, disebut sebagai keangkuhan hidup. Inilah cara hidup duniawi, saudara-saudara. Ada keinginan daging, ada hawa nafsu yang ingin dipuaskan. Dan begitu banyak saudara-saudara orang-orang terikat kepada pornografi karena hidupnya dikuasai oleh hawa nafsu.
oleh kedagingan. Ada begitu banyak saudara-saudara orang-orang mencari yang namanya kekuasaan dan mereka hidup dalam kesombongan. Untuk apa? Untuk keangkuhan hidup. Beberapa waktu yang lalu, saudara-saudara, saya mendengar satu berita. Seorang murid di 2 sekolah sedang bertanding basket. Dan kemudian saudara-saudara, anak ini mengatakan kepada lawannya itu dengan sebutan pudel seperti itu. Dan orang tua yang dikatai oleh anaknya itu kemudian dia marah. Dan apa yang dilakukan oleh orang tua daripada anak yang dikatai, saudara-saudara, dia datangi sekolah daripada orang yang mengatai anaknya. Dan dia bukan datang sendiri, saudara-saudara, dia datang bawa preman, dia datang bawa pengacara, dan dia merasa bahwa dia punya banyak backing, dia banyak orang-orang yang dia kenal yang berkuasa. Dan apa yang dilakukan oleh ayah ini, saudara-saudara? Dia minta anak yang mengatai anaknya itu untuk sujud, dan kemudian disuruh menggonggong, saudara-saudara. Dan saya bertanya, kenapa dia bisa seperti itu, saudara-saudara? Punya pergaulan yang buruk. Dia adalah seorang pengusaha dari klub malam dan kenal dengan beberapa polisi, kenal dengan beberapa pejabat, anggota TNI. Dan dia merasa hebat hidupnya. Dikuasai keinginan daging, dikuasai oleh keangkuhan hidup. Tetapi saudara-saudara, ayah yang memaksa seorang anak menggonggong ini akhirnya ditangkap oleh polisi di sebuah bandara dan kemudian sekarang dia dijebloskan ke dalam penjara. Pergaulan yang buruk itu akan menghancurkan kehidupan seseorang. Saudara-saudara, hal yang kedua kita melihat bagaimana supaya hidup kita menjauh daripada pergaulan yang buruk. Yang kedua, saudara-saudara, kita perlu belajar untuk hidup kita dipengaruhi oleh kekekalan, bukan kesementaraan dalam dunia. Saudara-saudara, hidup kita adalah hidup yang seharusnya dipengaruhi oleh kebangkitan Kristus. Kristus telah bangkit dan kita akan dibangkitkan. Dan ini yang seharusnya saudara-saudara mempengaruhi kehidupan kita, melihat hidup ini satu saat akan berhadapan dengan kekekalan. Apa yang saya perlu persiapkan di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara, Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 20 dan 21, Paulus mengingatkan jemaat di Korintus. Atau Paulus lebih tepatnya dia membenarkan teologi jemaat di Korintus. Paulus mengatakan, tetapi yang benar ialah Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Demikian juga kebangkitan orang mati akan terjadi bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Paulus meluruskan teologi jemaat di Korintus. Untuk apa, saudara-saudara? Untuk kehidupan iman mereka menjadi sehat. Untuk kehidupan iman mereka menjadi lurus kembali. Untuk kehidupan mereka secara moral menjadi sehat. Untuk kehidupan moral mereka juga menjadi baik. Dan Paulus kemudian mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 32. Paulus katakan, jika orang mati tidak dibangkitkan. Paulus katakan, buat apa Paulus menderita menghadapi binatang buas dalam jemaat di Efesus. Saudara-saudara, Paulus adalah orang yang paling bodoh kalau Paulus
melihat tidak ada kebangkitan orang mati. Paulus katakan, aku orang yang paling bodoh. Karena aku memilih hidup yang menderita bagi Tuhan. Dan kalau tidak ada kebangkitan orang mati, untuk apa kita beribadah? Untuk apa saudara melayani Tuhan? Untuk apa saudara percaya kepada Kristus? Dan Paulus tekankan, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, marilah kita makan dan minum dan berpesta pora dan hidup di dalam dosa. Tapi Paulus katakan tidak. Ada kebangkitan orang mati. Dan Paulus mengatakan karena itu dia mau berjuang untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara Paulus berjuang kepada jemaat di Efesus. Menghadapi binatang-binatang buas. Menghadapi penderitaan. Menghadapi hal-hal yang sulit dalam pelayanannya. Paulus berjuang. Karena dia tahu ada mahkota yang menanti. Ketika dia bertemu dengan Tuhan. Di surga yang kekal. Saudara-saudara, apa yang mempengaruhi kehidupan kita? Apakah kita dipengaruhi oleh kesementaraan dalam dunia? Atau kita dipengaruhi oleh kekekalan? Kehidupan kita satu saat akan ketemu dengan Tuhan. Saudara-saudara, ada seorang anak raja. Dia ditawan. Karena raja yang sedang memerintah itu dikudeta. Dan kemudian saudara-saudara raja itu dibunuh dan raja itu mati. Maka saudara-saudara oleh seorang penguasa yang kejam, saudara-saudara penguasa ini mulai menguasai kerajaan itu. Dan anak raja itu ditangkap dan kemudian ditawan dan kemudian diasingkan di satu tempat. Dalam masa pengasingan, saudara-saudara anak raja ini, saudara-saudara diperhadapkan dengan berbagai macam hawa nafsu. Diberikanlah anak raja ini makanan yang berlimpah dan kemudian diperlihatkan orang-orang yang makan dengan begitu rakusnya. Untuk anak raja ini memiliki karakter yang rakus, memiliki karakter yang buruk di dalam kehidupannya. Tetapi anak raja ini tidak seperti orang-orang yang rakus, yang dipertontonkan setiap hari. Dan kemudian saudara-saudara anak raja ini diperlihatkan kepada kehidupan yang amoral, kehidupan perzinahan. Tetapi anak raja ini tuh saudara-saudara tidak terpengaruh dengan kehidupan yang buruk tersebut. Anak raja ini juga diperhadapkan setiap hari dengan kata-kata yang kotor yang orang-orang perkatakan. Tetapi di dalam pengasingan anak raja ini tidak terpengaruh dengan kata-kata kotor. Saudara-saudara, orang-orang bertanya, kenapa anak raja ini dia tidak terpengaruh? Dan anak raja ini menjawab, satu saat saya akan menjadi seorang raja. Dan satu saat saya akan menjadi seorang raja yang baik, yang memerintah rakyat saya. Saudara-saudara, anak raja ini bukan dipengaruhi oleh hal-hal yang sementara. Tetapi dia berpikir jauh ke depan. Ada hal-hal yang buruk yang ditawarkan kepada dia. Tetapi itu tidak menghancurkan karakternya yang baik. Karena dia tahu identitasnya. Dia tahu masa depan hidupnya. Pertanyaan saya saudara-saudara hari ini. Apakah saudara tahu identitas kehidupan saudara?
sebagai seorang anak Allah. Hari ini saudara-saudara, apakah saudara tahu masa depan hidup saudara? Saudara akan ketemu Tuhan di surga yang kekal. Apakah hidup kita dipengaruhi oleh pergaulan yang buruk? Atau hidup kita dipengaruhi oleh kebenaran, oleh kekekalan, oleh masa depan di surga bersama dengan Tuhan? Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkati jemaat-jemaat-Mu di tempat ini. Biar hidup kami ya Tuhan, bukan dipengaruhi oleh kesementaraan dalam dunia. Dipengaruhi oleh hal-hal yang buruk dalam dunia ini. Tapi hidup kami dipengaruhi oleh kekekalan. Karena kebangkitan Kristus. Karena kami akan mengalami kebangkitan orang mati. Karena kami akan bertemu dengan Tuhan. Maka kami ingin menjadi orang-orang yang hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Bersyukur untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Berkati setiap kami jemaat-jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.